Ya Habibi ya Muhammad. Ustadz, saya memiliki kakek yang berumur lebih daripada 80 tahun yang sudah beberapa akhir ini tidak mau makan sehingga badannya menjadi lemes dan hanya berbaring di tempat tidur terus. Apakah kakek saya tetap berkewajiban sholat, katanya Ustadz? Dan bolehkah kakek saya bertayamum atau harus tetap diwudui? Sedangkan keadaannya jika terkena air juga tidak apa-apa. Jika harus wudhu, apakah boleh menggunakan spons untuk menyerap air untuk membasuh wajahnya, katanya Ustadz? Wala yajuzu tarkuha liman aqal. Sahib Zubat mengatakan tidak boleh meninggalkan sholat selama orang itu punya akal. Selama akal masih ada, tidak gila, maka orang itu wajib sholat dengan apa yang bisa dia lakukan. Bisa berdiri-berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, dan seterusnya. Bisa pakai air, nggak bisa wudhu sendiri, diwudhui. Nggak bisa pakai air, ada penyakit, ada sakit, ada luka, tayamum, dan seterusnya. Meninggalkan sholat selama dia punya akal tidak boleh. Kakek Anda, jika bisa sholat dengan sempurna, maka dia wajib sholat dengan sempurna. Pikun Ustaz, ya diingatkan anaknya, cucunya, mengingatkan, Pak, kayak waktu sholat duhur, kayak sholat asar, kayak sholat maghrib, dan seterusnya. Wudunya gimana? Bisa pakai air? Bisa. Alas, wajib pakai air. Apakah boleh pakai spons? Enggak ada masalah. Yang penting, jika itu di anggota badan yang wajib dibasuh, muka, tangan, kaki, ini wajib dibasuh. Rambut wajib diusap. Jika di anggota badan yang wajib dibasuh, maka harus ada air yang mengalir. Sayalanul ma', dikatakan al-ghusul, membasuh itu ada air yang mengalir. Pakai spons boleh Ustaz. Airnya mengalir enggak? Intinya airnya mengalir. Pakai spons, enggak pakai spons, selama air itu mengalir ke wajah, mengalir ke tangan, enggak ada masalah. Spons dibasahin, kemudian supaya mudah ditekan spons itu sehingga airnya keluar, menetes, mengalir, diratakan, selesai, enggak apa-apa. Nah, habis itu diandui, enggak ada masalah. Nah, yang penting air itu mengalir ke wajah, mengalir ke tangan, mengalir ke kaki yang wajib dibasuh. Untuk kepala hanya diusap. Nah, laksanakan sholat sebisa mungkin, tapi selama bisa wudu, tidak boleh tayamum. Kalau nggak bisa wudu, membahayakan air itu bagi badan karena ada penyakit, barulah beralih ke tayamum. Selama tidak membahayakan, tidak boleh tayamum. Ustadz, bagaimana cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara menghilangkan sifat galau, katanya Ustadz? Untuk mendapatkan ridha Allah, maka Anda perlu taat sama Allah. Taat sama ati Allah, ya radha anka. Taat sama Allah, maka Allah ridha kepada kamu. Kalau kita ingin ridha Allah tapi kita enggak taat, gimana bisa? Ta'sil ilaha wa anta tudhir hubbahu. Dikatakan, Anda maksiat sama Allah, tapi Anda ngaku cinta, ingin ridhanya Allah, tapi Anda melanggar perintah Allah. Hadalah amri fil qiyasi badi'u. Ini membingungkan. Lau kunta hubbaka sadikan la atatahu. Kalau kamu benar-benar cinta, ingin ridhanya Allah, maka pasti engkau akan taat sama Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta, ingin ridha itu akan taat sama yang dicintai. Simple. Ingin ridha Allah, taat sama Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang kedua, Untuk menghilangkan galau. Anda, orang yang galau itu rohnya lapar. Coba Anda koreksi diri Anda. Sudahkah Anda baca Quran di hari itu? Sudahkah Anda salawat kepada Nabi?
Sudahkah Anda berzikir? Sudahkah Anda sholat khusyuk? Kalau Anda baca Quran dengan tadabbur setiap harinya, Anda ambil 1 juz, setengah juz. Jika Anda punya wiritan sholawat kepada Nabi 1000 kali. Jika Anda sholat 5 waktu dengan khusyuk dan Anda baca zikir-zikir, mana bisa galau dekat dengan Anda? Anda selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Anda galau karena Anda tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan roh Anda. Roh Anda lapar. Roh itu butuh makanan. Roh Anda lapar. Nah, karena itu sibukkan, atur waktu Anda. Baca Quran jam sekian, salawat kepada Nabi jam sekian, sekian kali, zikir. Insya Allah Anda selamat. Allah selamatkan Anda dari galau. Kemudian nasihat saya, jangan Anda ikut-ikutan pembahasan yang di luar, baik itu ada di YouTube, di TV, di WA dan seterusnya. Sibukkan diri Anda untuk ibadah, kerja dan urusi keluarga Anda. Itu kewajiban Anda. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita.